Oke, beberapa aturan dalam goresan bahasa Mandarin adalah sebagai berikut, yaitu dari atas ke bawah, ya, 从上到下. Jadi dari atas ke bawah dulu, jangan dari bawah ke atas, ya. Kemudian diutamakan heng dulu, baru kemudian su. Xian heng hou su. Jadi hengnya duluan baru su. Biasanya sebagian besar seperti itu, ya. Teman-teman kalau tadi melihat tulisan kan su dulu baru hengnya. Nah, itu kasus khusus. Tapi biasanya pada umumnya diutamakan heng dulu, heng duluan, baru kemudian su. Ya, sama seperti tulisan shou tadi, perhatikan kan dia, ya, heng, baru su po, benar tidak? Ya, ini tulisan ini sudah memenuhi dua kaidah yang di atas, yaitu dari atas ke bawah. Ya. Dari atas dulu, pie dulu, kemudian heng, kemudian heng. Terus memenuhi kaidah yang kedua, yaitu diutamakan heng dulu, baru su. Hao, 到这边大家明白吗? Sampai sini teman-teman apakah paham? Sampai sini, sampai dua kaidah ini apakah sudah jelas? Karena masih banyak kaidah yang lainnya, ya. Atau saya selesaikan dulu sampai habis, ya. Connection loss learning. Pausen. Maaf, ngadat lagi ya, connection saya yang kurang kuat. Oke. Kita tahu Kak. Dengar ya, Hao. Tadi saya bertanya kedua kaidah yang sudah kita pelajari ini, teman-teman, tingkat toma, mingpai ma. 如果明白的话，那我们可以继续。好，那我们先继续哦。Kita lanjutkan dulu ya. Yang berikutnya. Hao, oke, 明白了吧？那我们继续看。第三, kaidah ketiga ya, diutamakan bie dulu, kemudian na, ya, bie selalu dahulu sebelum na. Seperti contoh yang teman-teman sudah pelajari ya, menulis ta, ya, xian heng, kemudian bie, kemudian na, ya, tidak ada yang dimulai dari na, kemudian bie. Ya. Bisa ya? Kita mimpi lama. Ya. Setelah mengutamakan bie sebelum na, ya. Aturan berikutnya adalah selalu dari kiri ke kanan. Ya. Pastikan jongguo tao you. Ya. Dari kiri ke kanan, jangan tulisannya dari kanan ke kiri, ya. Maksudnya apa dari kanan ke kiri? Nah, perhatikan contoh tulisan tao, ya. Perhatikan contoh tulisan tao ini, ya.
Nah, selesaikan tulisan yang kiri dulu, baru ke kanan. Ya. Seperti ini, kalau saya bisa memberikan contoh. Perhatikan contoh tulisan teman-teman perhatikan sekali lagi ya. Saya menuliskan dari kiri ke kanan dengan tidak melupakan kaidah yang sebelumnya, yaitu dari atas ke bawah. Ya. Ya. Kemudian dengan tidak melupakan hang dulu, baru kemudian su. Ya. Nanti ada kaidah berikutnya untuk ini. Kemudian setelah yang kiri ini selesai, dilanjutkan dengan yang kanan. Ya, ini adalah kaidah dari kiri ke kanan. Sampai sini apakah bisa dipahami? Bisa ya? Nah, saya sekali lagi ya, teman-teman perhatikan baik-baik ya. Tulisan tau ini bacanya tau ya teman-teman. Voice berisik ya di sini ya. Ya, karena ini tempat umum ya. Voice. Lain kali akan saya coba cari tempat yang lebih tenang ya. Sekarang apakah sudah lebih tenang? Ya, saya akan jelaskan sekali lagi ya cara penulisan dari tau. Perhatikan baik-baik urutan penulisan saya dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, mendahulukan mendahulukan heng daripada su. Benar tidak? Ya, dari atas. Kalau belum mudeng bisa diulangi. Saya akan teman-teman bisa coba nonton rekaman videonya nanti ya. Oke, saya ulangi. Perhatikan baik-baik. Saya tulis dari atas. Ya, kemudian mendahulukan heng baru su. Kemudian ditutup. Kemudian baru ke kanan. Bagian kanannya ditulis. Ya. Jadi tidak ada yang menulis dari kanan ke kiri seperti ini. Ya, ini dulu. Baru kemudian ini. Baru kemudian dari bawah ke atas ya. Tidak seperti itu ya. Ya jadi sih tulisannya, tapi kenapa sih tulisan Hanzi itu harus mengikuti urutan-urutan goresan? Karena tulisan Hanzi adalah juga mengutamakan keindahan. Perhatikan kalau saya menulis dari kiri ke kanan, bentuknya bisa lebih mengalirnya bisa lebih mengalir, ya Pak? Urutan goresannya lebih mengalir daripada dari kanan ke kiri, ya. Dan bentuknya jadi lebih bagus, mengutamakan keindahan. Nah, kalau nulis Taiwan gimana Mas? Itu banyak banget guratannya. Nah, guratan yang banyak dimulai dari guratan yang
sedikit. Makanya teman-teman kita mulai dengan guratan yang sangat simple, yang sangat mudah.很简单，我想手大小ya, semua itu adalah goresan yang mudah. Nah, ketika memasuki goresan yang sulit, teman-teman kalau sudah tahu aturan-aturan dasar urutan goresan ini, teman-teman tidak akan bingung. Sama? Oke lah Pak, bisa ya? Bisa ya? Nah, mencicikan. Setelah dari kiri ke kanan, ya, diutamakan goresan di luar, kemudian di dalam, terakhir menutup. Ya, jadi ketika ada tulisan yang menggunakan luar dalam, nah perhatikan, tulislah bagian luarnya dulu, tapi jangan ditutup. Masukkan dulu isinya, kemudian baru ditutup. Contoh gampang, contoh yang mudah adalah tulisan hui, hui jia de hui. Ya, perhatikan. Tulisan hui jia de hui adalah seperti ini. Benar nggak? 这个是回家的回，大家知道吗？ Ya, 这个是回家的回。Nah, teman-teman perhatikan cara penulisannya. Oke, perhatikan cara penulisannya. Tulislah yang luar dulu, rumahnya dulu, ya. Kemudian, nah ini ada isinya kan? Jangan ditutup dulu, isi dulu, ya. Baru ditutup. Bisa ya? Inilah yang dinamakan kaidah yang tadi kita pelajari, yaitu diutamakan goresan di luar dulu, kemudian goresan di dalam, dan terakhir tutupnya. Ya. 这样明白吗？这样明白吗？明白了哈，很好，好，大家很棒，teman-teman semua hebat ya. 好，gitu bisa kita lanjutkan dengan yang kaidah berikutnya, yaitu diutamakan yang tengah, kemudian yang samping, 先中间后两边. Maksudnya apa? Nah, contoh yang paling mudah untuk kaidah ini adalah xiao, ya. Diutamakan yang tengah, kemudian samping kiri dan kanan. Oke. Inilah yang dimaksud dengan mengutamakan yang tengah, kemudian yang samping-samping. Saya. Weh, nah.